Gurun Sahara merupakan gurun panas terluas di dunia. Pada musim panas, kisaran suhu udara di Gurun Sahara adalah 30 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Pada musim dingin, kisaran suhu udara mencapai 10 derajat Celcius sampai dengan 18 derajat Celcius. Pada bulan Desember 2020 dan Januari 2021, terjadi anomali suhu udara di Gurun Sahara. Gurun Sahara menjadi sangat dingin. Bahkan, pada tanggal 19 Januari 2021, suhu udara mencapai negatif 3 derajat Celcius dan terbentuk butiran salju. Pada uraian di atas, disebutkan kisaran suhu udara di Gurun Sahara pada musim dingin berturut-turut adalah 10 derajat Celcius sampai dengan 18 derajat Celcius. Nilai kisaran suhu udara tersebut dapat dimodelkan ke bentuk persamaan nilai mutlak, yaitu X lebih dari sama dengan 10 derajat Celcius dan kurang dari sama dengan 18 derajat Celcius. Hal ini bisa dituliskan dalam bentuk nilai mutlak X kurang 14 derajat Celcius kurang dari sama dengan 4 derajat Celcius. Persamaan nilai mutlak X kurang 14 derajat Celcius kurang dari sama dengan 4 derajat Celcius merupakan pertidaksamaan nilai mutlak. Ayo kita pelajari materi persamaan nilai mutlak berikut dengan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Johan Wahyudi di pembelajaran Matematika Wajib kelas 10. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Apa itu pertidaksamaan nilai mutlak? Simak video ini sampai habis. Sebelum kita lanjutkan videonya, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jika kamu suka video ini, silahkan like, share, dan komen agar channel ini lebih berkembang. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Nah, sebelumnya saya juga sudah buat tentang persamaan nilai mutlak, kemudian ada nilai mutlak juga. Nah, bagi yang belum nonton video tersebut, sebaiknya kalian tonton dulu supaya kalian lebih mudah untuk memahami tentang persamaan nilai mutlak ini. Oke, kita masuk ke materinya. Bentuk umum dari persamaan nilai mutlak ini ada lumayan banyak, tapi pada dasarnya itu hanya ada 3. Di sini yang di ruas kanannya ada yang berbentuk konstanta, ruas kanannya berbentuk fungsi dengan nilai mutlak, dan ruas kanannya berbentuk fungsi tanpa nilai mutlak. Nah, bedanya persamaan dan persamaan itu sebenarnya cuma ada di tanda penghubungnya. Kalau di persamaan, namanya juga persamaan ya, ada kata dasar sama. Sama itu berarti dia akan dihubungkan oleh tanda sama dengan. Tapi kalau persamaan tidak sama berarti bisa lebih dari, bisa kurang dari, bisa lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Oke. Untuk penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak itu sendiri, kalau di persamaan nilai mutlak kemarin kan dia jawabannya berbentuk angka tunggal ya. Misal ada X sama dengan 5, ya sudah berarti jawabannya itu ya 5 aja. Selain itu berarti salah. Kemudian kalau misalnya ada X sama dengan negatif 2, oh berarti jawabannya itu adalah negatif 2. Selain itu berarti salah begitu. Jawabannya berbentuk jawaban tunggal seperti itu. Tapi di pertidaksamaan ini, yang kita dapatkan itu adalah batasan. Jadi yang kita dapatkan adalah sebuah batasan nilai X atau batasan penyelesaiannya. Nah, kalau kita lihat di sini, penyelesaian persamaan nilai mutlak itu adalah nilai-nilai X yang membuat persamaan nilai mutlak menjadi pernyataan yang bernilai benar. Kita lihat di sini contohnya ada nilai mutlak X kurang dari 3. Di situ ada banyak ya penyelesaiannya, yaitu nilai-nilai X yang berada di interval dari min 3 sampai 3. Kalau kita lihat dari garis bilangannya di sini, jadi di sini angkanya itu berkisar dari min 3 sampai dengan 3. Bisa kita lihat jawabannya itu di sini kalau dia bilangan bulat saja, di sini dari min 2, min 1, 0, 1 dan 2. Di sini kan jawabannya udah ada 5 ya. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang pecahan, tentu saja di sini semakin banyak jawabannya begitu. Nah, yang akan kita cari di sini itu adalah batasannya. Kalau di sini kebetulan kalau X nilai mutlak X kurang dari 3 itu adalah batasannya dari min 3 sampai 3. Nah, bagaimanakah cara kita mendapatkan batasannya? Oke, kita bahas. Yang pertama, di sini adalah cara menyelesaikan persamaan nilai mutlaknya. Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ya, maksudnya di sini pertidaksamaan nilai mutlak.
Nah, pertidaksamaan nilai mutlak. Jadi di sini yang pertama yaitu menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, ini juga bisa dibilang ini basicnya sama aja dengan persamaan nilai mutlak, di mana kita mengingat bahwa yang berada di dalam nilai mutlak itu selalu memiliki dua versi, yaitu versi positif dan versi negatif. Jadi di sini ketika kita menemukan bentuk fungsi nilai mutlak, kemudian di sini dia ruas kanannya berbentuk sebuah konstanta saja ya, yang ini berdasarkan definisinya, maka di sini kita akan langsung bisa meletakkan fungsinya itu berada di tengah ya. Fungsinya itu berada di tengah, kemudian nanti ruas kiri dan ruas kanan kita tandai dengan konstanta yang di kiri itu bernilai negatif dan ruas kanan itu bernilai positif. Tapi ingat, ini adalah ketika kita menemukan bentuk pertidaksamaan dengan tanda hubung itu kurang dari seperti ini. Bisa kurang dari sama dengan, bisa kurang dari biasa. Konsepnya sama. Tapi kalau dia menggunakan tanda lebih dari sama dengan, maka di sini kita akan memisahkan pengerjaannya ya. Jadi di sini menjadi dua versi. Yang pertama yaitu dengan versi negatif di sini. Kemudian yang kedua adalah dengan versi positifnya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soalnya. Kita lihat contoh soalnya di sini. Ada nilai mutlak X tambah 3 kurang dari 4. Nah, berdasarkan definisi tadi, maka bentuk jawabannya jika dia soalnya kurang dari seperti ini akan berbentuk seperti ini ya. Nah, ini berarti kalau misalnya kita dapat soal kayak gini, ini bisa kita jawab dengan cara seperti ini. Nilai mutlaknya yang ini X tambah 3 langsung aja kita tulis di tengah seperti ini. Kemudian ruas kirinya, karena ini dia tidak menggunakan tanda sama dengan, berarti kita tidak menggunakan sama dengan juga. Kemudian kita tulis angka versi negatif untuk 4-nya ada di sebelah kiri, min 4. Kemudian versi positifnya kita tulis di sebelah kanan dengan tanda hubungnya kurang dari 4 positif. Nah, sekarang yang mau kita tuju itu adalah nilai X-nya, batasan nilai X. Sehingga di tengah-tengah ini harus menyisakan huruf X saja. Maka tanda operasi yang di sini positif 3 ini akan kita pindahkan ke kanan maupun ke kiri dengan aturan yang sama seperti sama dengan bahwa kalau misalnya kita memisahkan dari ruas kiri ke kanan atau kanan ke kiri, maka dia tambah jadi kurang jadi tambah, seperti itu ya. Maka di sini yang di tengah itu akan tersisa variabel X saja, kemudian di sini jadinya lebih dari. Ini kenapa kok dibaca lebih dari ya? Karena kita membacanya dari tengah ke kiri ya. Makanya kita membacanya lebih dari. X lebih dari, ini min 4-nya kita tulis dulu, 3-nya pindah ke kiri berarti jadi min 3. Yang di ruas kanan pun ini jadinya 4 dikurang 3. Jadi ruas kiri dan ruas kanan sama-sama kita kurangi 3. Sehingga yang di tengah itu dia sekarang bersisa X saja. Sekarang kalau sudah seperti ini tinggal kita operasikan seperti biasa. Ini jadinya minus 7. Yang ruas kanan itu adalah positif 1. Maka kita dapatkan jawabannya dalam bentuk X lebih dari min 7 kurang dari 1. Ingat cara membacanya jangan sampai keliru. X-nya kita baca dari tengah dulu ke kiri baru tengah ke kanan. Jadi dibaca X lebih dari negatif 7 kurang dari 1. Seperti itu cara membacanya. Jadi jawabannya adalah berbentuk interval ini. Kemudian kalau misalnya kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan ini ya, jadinya begini. Min 7 itu ada di sebelah kiri, kemudian positif 1 ada di sebelah kanannya. Jadi di sini dia akan berbentuk seperti ini. Dari min 7 ke kanan, dari positif 1 ke kiri. Nah, sehingga jawabannya seperti ini kalau dalam bentuk garis bilangan. Kita tulis di sini nanti di angka 7 karena dia tidak menggunakan tanda sama dengan, ini nanti kita kasih bolongan kosong ya. Yang sebelah kanan ini dia juga bolongan kosong karena tidak ada menggunakan sama dengan. Oke, jadi jawaban ini kalau berbentuk garis bilangan dia akan berbentuk seperti ini. Oke, kita lihat ke soal berikutnya. Nah, bagaimana kalau kita menemukan soal yang seperti ini dengan tanda penghubungnya itu lebih dari. Nah, kalau kita menggunakan cara yang sama seperti tadi definisi nilai mutlaknya, maka ingat di sini kalau lebih dari itu dia akan dihitung secara terpisah. Yang pertama yaitu dengan bentuk X dikurang 2, ini langsung aja kita buat kurang dari negatif 3. Ini versi satunya. Untuk versi keduanya di sini menjadi
X kurang 2 ini normal seperti biasa lebih dari 3, sehingga nanti akan kita lakukan 2 kali pengerjaan. Yang ini berarti menjadi X kurang dari min 3 ditambah 2, kemudian X kurang dari min 1. Yang sebelah kanan menjadi X lebih dari 3 ditambah 2, sehingga di sini jadinya X lebih dari 5. Nah, kalian dapatkan di sini X kurang dari min 1 dan X lebih dari 5. Kalau kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan, dia seperti ini. Tanda yang angka yang lebih kecil itu selalu kita taruh di sebelah kiri. Angka yang besar kita letakkan di sebelah kanan. Ini jadinya min 1, di sini 5. Kalau begitu sekarang kita lihat, ini kan kurang dari min 1 ya. Kurang dari min 1 berarti dari min 1-nya ke kiri. Nah, kita arsir seperti ini. Kemudian dari 5 ke kanan, karena lebih dari 5. Nah, dari sini kita dapatkan ternyata bentuk garis bilangannya terpisah ya. Karena dia terpisah, maka di sini nanti dia dihubungkan oleh kata atau. Ingat, kalau terpisah seperti ini bentuknya di garis bilangan, dia akan dipisahkan oleh tanda kata atau. Nah, jangan lupa di sini kita bolongkan lingkarannya kosong. Itu menandakan bahwa dia tidak menggunakan tanda sama dengan pada pertidaksamaannya. Oke, jadi di sini kalau menggunakan tanda lebih dari di soal, maka jawabannya akan terpisah seperti ini. Oke, kita lihat ke soal berikutnya. Nah, gimana nih kalau misalnya di ruas kirinya masih ada tanda negatif seperti ini? Maka negatif 1 yang ini kita pindahkan aja dulu ke kanan. Maka di sini jadinya nilai mutlaknya 3x dikurang 2 lebih dari 3 ditambah 1. Bahkan jadinya nilai mutlak 3x min 1 lebih dari 4. Kalau sudah seperti ini, maka dia akan kembali seperti soal sebelumnya ya. Seperti soal sebelumnya. Maka ini tinggal kita lakukan dengan 2 versi. Yang pertama versinya yaitu dengan bentuk 3x kurang 1 kurang dari negatif 4. Nah, versi keduanya nanti itu adalah yang 3x min 1 lebih dari 4. Normal seperti biasa. Oke, yang ini tinggal kita pindahkan yang sebelah kiri, 3x kurang dari min 4 tambah 1 ya. Kemudian jadinya 3x kurang dari minus 3. Oke, tinggal kita selesaikan. Jadi x kurang dari ini kan tinggal kita bagi seperti pada persamaan, min 3 dibagi 3. Jadi x kurang dari minus 1. Oke, kita dapatkan satu jawaban. Untuk yang kedua, ini sama aja ya. Jadinya 3x min 1-nya pindah kanan, berarti jadinya 4 tambah 1. Berarti 3x lebih dari 5. Berarti x lebih dari 5 per 3. Maka jawabannya ada 2. Kalau kita tuliskan dalam bentuk garis bilangan, ini berbentuk satu di atas saja ya. Di sini jadinya ini min 1 karena dia negatif di sebelah kiri, kemudian yang positif ada di sebelah kanan, 5 per 3. Maka ini jadinya dari min 1 ke kiri, dari 5 per 3 nya ke kanan. Sehingga kita lihat terpisah lagi ya, terpisah lagi. Maka di sini nanti dia dihubungkan oleh kata atau, seperti itu nanti. Jawabannya x kurang dari min 1 atau x lebih dari 5 per 3. Oke. Berikutnya, nah ini kalau kita lihat bentuk umumnya, ini berdasarkan bentuk umum yang pertama tadi kita bahas, ini ruas kiri itu ada nilai mutlak, ruas kanan ada nilai mutlak. Nah, kalau untuk soal yang seperti ini, saya sarankan itu menggunakan kuadratkan kedua ruas. Untuk cara kuadratkan kedua ruas itu juga pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi di sini untuk mengkuadratkan kedua ruasnya, di sini kalian hanya perlu langsung ya ke tahap yang lebih simpel, yaitu kalian hanya perlu menggunakan teknik kiri tambah kanan dikali dengan kiri kurang kanan. Nah, seperti ini, kemudian nanti jadinya kurang dari sama dengan 0. Nah, otomatis seperti itu. Nah, kirinya yang mana? Kirinya yang ini, kanannya yang x tambah 3. Maka kita tuliskan di sini jadinya 2x min 1 plus x plus 3, kemudian yang satunya 2x min 1 dikurang. Nah, ini karena dia dua suku nih, ingat ya, dikurangnya 2 kali berarti kurang x kurang 3 juga gitu. Kurang dari sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini,
maka kita tinggal operasikan suku yang sejenis. Ini berarti jadinya 2x sama x jadi 3x, min 1 sama 3 berarti jadinya positif 2. Yang sebelah kanan ini jadinya 2x kurang x berarti jadinya x saja, min 1 dikurang 3 berarti min 4. Kurang dari sama dengan 0. Nah, ternyata dia bentuknya seperti ini ya. Nah, kalau sudah seperti ini persamaan berbentuk perkalian suku aljabar seperti ini, maka masing-masing kita buat sama dengan 0 aja untuk menentukan batasannya. Ini jadinya dia 3x plus 2 sama dengan 0. Di sini jadinya 3x sama dengan minus 2. Berarti x sama dengan minus 2/3. Kemudian yang satunya x kurang 4 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4. Kalau sudah seperti ini kan kita belum tahu ya, ini apakah dia menggunakan tanda kurang dari atau lebih dari, ini di salah satunya, karena ini kan tadi menggunakan tanda sama dengan untuk menentukan batasannya. Maka kita lakukan pengecekan di garis bilangannya. Di sini angkanya kan tadi minus 2/3 ada di sebelah kiri, kemudian 4-nya ada di sebelah kanannya. Jadi di sini kalian hanya perlu mencoba angka-angka yang berada di salah satu batasan di sini ya. Batasannya misalnya di sini kah, di sini atau di sini. Itu terserah aja. Misal kita ambil batasan yang berada di tengah ini aja ya, biar enak. Kalau dia nanti akhirnya bernilai negatif, maka itulah jawaban yang kita arsir seperti itu. Kenapa? Karena di sini dia menggunakan tanda kurang dari. Kurang dari 0 itu artinya kita mencari jawaban yang negatif kayak gitu. Nah, kita ambil di sini antara min 2/3 sampai 4 itu kita ambil aja angka 0 ya untuk lebih mudah mengujinya. Di sini kita uji ke bentuk yang ini aja. Ini kan berarti kalau misalnya kita jadikan 0 x-nya, ini kan berarti jadinya 3 kali 0 ditambah dengan 2, kemudian jadinya di sebelah kanannya 0 dikurang 4. Nah, kita lihat di sini kan hasilnya jadinya apa nih? Jadi 3 kali 0, 0 tambah 2 berarti 2 dikali dengan negatif 4 ya. Ini kan hasilnya apa? Negatif 8. Oh, ternyata hasilnya negatif. Oh, berarti di sini kita kasih tanda negatif. Berarti yang di sebelah kiri dan kanan itu pasti positif. Nah, tadi kan yang mau kita cari yang negatif kan? Maka di sini kita kasih tanda negatif dengan arsiran. Maka itulah daerah penyelesaiannya atau batasan intervalnya. Maka di sini jangan lupa, karena dia menggunakan tanda sama dengan, berarti di sini di bulatannya ini di angka batasnya itu kita kasih bulatan terus dihitamkan, ditebalkan di situ. Itu menandakan bahwa dia menggunakan tanda sama dengan. Maka di sini jawabannya untuk akhirnya yaitu x lebih dari sama dengan min 2/3 kurang dari sama dengan 4. Inilah jawaban akhirnya. Begitu. Oke, sekian dulu untuk pembahasan contoh soal pertidaksamaan dan materi pertidaksamaannya. Kita akan jumpa lagi di materi berikutnya, di bab berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Sekian video kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.